Kadang, Allah mempertemukan kita bukan untuk hari ini, tapi untuk menyempurnakan janji yang pernah tertunda. Like agar setiap doa dan penantianmu menemukan jawabannya di waktu terbaik yang Allah pilih. Siang itu, langit menggantung kelabu di atas pelataran rumah sakit tempat aku menjadi relawan trauma healing. Udara lembab selepas hujan bercampur aroma tanah yang basah. Aku baru saja memarkir mobil di sudut dekat gerbang, menurunkan masker, dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang akhir-akhir ini mudah sesak. Sejak kecil, aku terbiasa menahan tangis, tapi entah mengapa, hari itu dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk pecah. Aku menunduk mengambil tas dari jok ketika tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Sini, saya bantu, Bu." Suara itu serak, lembut, tapi memiliki getar yang tak asing di telingaku. Aku terdiam. Jantungku berdetak tak karuan, seolah ada sesuatu yang menyeretku kembali ke masa 5 tahun lalu. Perlahan aku menoleh. Seorang pemuda berjaket lusuh berdiri di bawah naungan pohon ketapang, tangannya masih memegang peluit kecil tukang parkir. Matanya teduh, tapi penuh kelelahan. Ia menatapku sambil tersenyum sopan, memperlihatkan garis samar luka di pelipisnya. Aku tercekat. Dunia seperti berhenti bergerak. Suara itu, mata itu, senyum itu. Terlalu mirip dengan seseorang yang selalu muncul dalam mimpiku, Raffi, kakakku yang hilang saat banjir bandang menelan desa kami 5 tahun silam. Tanganku gemetar ketika ku balas senyumnya. "Terima kasih," ucapku pelan, hampir tak terdengar. Ia hanya mengangguk, lalu mundur beberapa langkah, kembali mengatur kendaraan lain dengan siulan pendek. Tapi mataku tak bisa berhenti mengikutinya. Setiap gerak tubuhnya seperti mengguncang memori yang sudah lama kukubur. Cara ia mengikat tali sepatu, cara ia berdiri sambil menyipitkan mata menatap sinar matahari sore, semuanya sama. Dalam kepala, bayangan masa lalu berkelebat tanpa izin. Kilasan air bah yang menggulung segalanya. Suara ibu menjerit memanggil nama Raffi. Tanganku yang berusaha meraih lengannya, tapi arus deras menarik tubuhnya semakin jauh. Aku masih ingat bagaimana kalung kecil yang kuberikan padanya melambai sesaat sebelum ia tenggelam. Malam itu menjadi akhir dari keluarga kami. Aku menggeleng, mencoba menepis kenangan itu. Mustahil. Kakakku telah dinyatakan meninggal, bahkan makam simbolisnya sudah lama ku beri batu nisan. Tapi mengapa hatiku seolah mengenal pemuda itu? Mengapa langkahku ingin mendekat, meski logika menahanku? Aku berjalan menuju lobi rumah sakit, tapi telingaku seperti tertarik ke arah parkiran. Suara peluitnya, cara ia menuntun kendaraan, bahkan langkah kakinya terasa begitu akrab. Aku menoleh sekilas, dan saat itu juga, mata kami kembali bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran rindu, luka, dan pengakuan yang tak terucap. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia sudah menunduk, pura-pura sibuk menyusun helm pengunjung. Sepanjang hari aku tak tenang. Saat menemani pasien kecil bercerita, pikiranku melayang pada pemuda itu. Aku menanyakan pada petugas satpam tentang tukang parkir baru. "Oh, itu Fahrul, Bu. Orangnya pendiam, tapi rajin. Katanya baru pindah dari luar kota. Tidur di musyala belakang." Fahrul, nama yang asing. Tapi entah kenapa, ketika ku sebut dalam hati, terasa berat di dada. Sore menjelang maghrib, aku keluar lewat pintu belakang rumah sakit. Di kejauhan kulihat Fahrul sedang menepikan kendaraan terakhir. Langit berubah oranye, dan cahaya senja menimpa wajahnya. Sekilas, aku melihat bekas luka panjang di tangannya,
tempat yang sama di mana dulu Raffi terluka saat menolongku dari pecahan kaca jendela. Nafasku tertahan. Tidak, ini tidak mungkin hanya kebetulan, gumamku. Aku berjalan perlahan, mencoba mendekat, tapi langkahku goyah. Suara azan maghrib menggema dari musyalah kecil di tepi parkiran. Fahrul melepas rompinya, mencuci tangan di kran luar, lalu berjalan masuk dengan langkah tenang. Aku menatap punggungnya yang kurus, menyaksikan bagaimana ia berdiri, menunduk, lalu bersujud lama. Lama sekali. Sungguh, ada ketenangan yang aneh keluar dari sosoknya. Aku menatap dari kejauhan. Dalam sujudnya, aku melihat sosok Raffi yang dulu rajin membangunkanku setiap subuh, mengajarkan doa-doa pendek, mengusap kepalaku tiap kali aku takut tidur sendirian. Suara Fahrul ketika membaca ikamah dari dalam musyalah membuat hatiku meremang. Getarnya sama. Nada bicaranya sama. Aku tidak sanggup menahan air mata. Di bawah cahaya lampu parkiran yang temaram, aku menunduk dan menangis dalam diam. Semua luka lama yang kukira sudah sembuh, ternyata hanya tertutup debu waktu. Mungkin Allah sedang menguji hatiku, apakah aku benar-benar ikhlas melepas masa lalu, atau masih terikat oleh bayangan yang belum usai. Saat Fahrul keluar dari musyalah, wajahnya bersih oleh air wudhu, matanya menatapku sekilas. Kali ini ia tersenyum kecil, lalu berucap lirih, "Hati-hati di jalan, Bu Nadia." Aku terpaku. Ia menyebut namaku. Bagaimana dia tahu? Aku belum pernah memperkenalkan diri. Suara itu bergema di kepala, berulang-ulang, menembus setiap ruang ragu yang tersisa. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut ia mendengarnya. Dunia di sekelilingku terasa mengabur, hanya suara itu yang tertinggal. Seolah waktu berhenti di antara dua insan yang sama-sama terluka oleh kehilangan, tapi masih diikat oleh takdir yang belum selesai. Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh, lalu berbisik pelan. "Kalau memang kamu Raffi, kenapa kamu sembunyi dari aku?" Sore itu, di bawah langit jingga yang mulai kelam, aku sadar satu hal, hidupku takkan pernah tenang sampai aku menemukan kebenaran dari suara yang membekukan langkahku hari ini. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Suara Fahrul yang memanggil namaku di parkiran terus bergema di telinga, menggantikan suara hujan yang mengetuk jendela kamar. Setiap kali mataku terpejam, wajahnya muncul, dengan tatapan yang seolah menyimpan 1000 rahasia. Aku menggenggam ujung selimut erat-erat, mencoba menenangkan detak jantungku yang berlari tak terkendali. Bagaimana dia tahu namaku? Pertanyaan itu berputar di kepala tanpa henti. Di rumah sakit, tak ada yang pernah memanggilku dengan nama lengkap. Semua memanggilku Bu Dosen atau Kak Nadia. Hanya orang-orang terdekat yang tahu panggilanku sejak kecil, dan Raffi, satu-satunya orang yang selalu memanggilku dengan nada lembut yang sama. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka laci meja. Di dalamnya, masih kusimpan foto lama kami berdua, aku dan Raffi di depan rumah sebelum bencana datang. Dalam foto itu, Raffi tersenyum lebar, memelukku sambil memegang layang-layang buatan sendiri. Aku masih bisa mengingat bagaimana angin sore kala itu mengibaskan rambutku, bagaimana ia berkata sambil tertawa, "Suatu saat kalau aku hilang, kamu cukup menengadah ke langit. Aku pasti lagi main layang-layang di atas sana." Aku memejamkan mata, air mataku menetes membasahi foto itu. 5 tahun berlalu, tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Orang bilang waktu akan menyembuhkan segalanya, tapi tidak untuk kehilangan yang terjadi di depan mata sendiri. Aku masih ingat malam itu. Hujan turun tanpa ampun. Air naik dari selokan, menelan jalan, merambat ke rumah. Raffi menggenggam tanganku,
berteriak memanggil ibu. Kami berlari melawan arus air yang makin tinggi. Di tikungan jalan, sebuah papan reklam meroboh, memecah dinding rumah dan menimbulkan gelombang besar. Aku terseret, Raffi berlari ke arahku, menarik tanganku sekuat tenaga. Tapi arus lebih kuat. Tangan kami terlepas. Aku berteriak memanggil namanya sampai suaraku habis. Yang tersisa hanya air keruh, dingin, dan sunyi. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi benar-benar utuh. Aku hidup, tapi kehilangan arah. Semua usaha dan pendidikan yang kutempuh setelahnya hanyalah pelarian dari perasaan bersalah. Aku menolong orang-orang di rumah sakit, tapi tak bisa menolong diriku sendiri. Dan kini, ketika aku pikir sudah bisa berdamai dengan masa lalu, suara itu datang, mengoyak luka yang belum kering. Pagi menjelang. Matahari menembus jendela, tapi hatiku tetap gelap. Di meja makan, ibu angkatku, Bu Siti, menatapku khawatir. Nak, kamu kelihatan pucat. Tidak tidur, ya? Aku tersenyum paksa. Cuma banyak pikiran, Bu. Masih tentang Raffi? Tanyanya lembut. Aku hanya diam. Ia menghela napas panjang. Nak, kadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menyakitimu, tapi agar kamu tahu makna sabar. Jangan buka lagi luka yang sudah ditutup. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Bagaimana jika yang disebut orang, hilang, itu ternyata masih ada? Bagaimana kalau Allah justru sedang memanggilku untuk menemukan sesuatu yang belum selesai? Siang harinya aku kembali ke rumah sakit. Di parkiran, Fahrul sudah berdiri di tempat biasa, membantu pasien menepikan mobil, menata helm, menunduk sopan pada setiap orang yang lewat. Tapi kali ini aku memperhatikan setiap detailnya, cara ia tersenyum, cara tangannya bergerak, bahkan cara ia berdiri tegak menatap arah matahari yang menyilaukan. Setiap gerakan seolah menyalakan memori baru. Aku berjalan melewatinya, berusaha bersikap biasa. Namun ketika aku menatapnya dari samping, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat, bekas luka panjang di pergelangan tangan kanannya. Tepat di tempat yang sama dengan luka Raffi, yang ia dapat ketika menolongku dari pecahan kaca jendela. Luka itu bukan sekadar mirip, tapi sama persis. Jantungku berdetak keras. Aku ingin bertanya, ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku hanya berdiri mematung sampai Fahrul menoleh, menyadari tatapanku. Ia tersenyum kecil, lalu menunduk hormat. Maaf, Bu, jalannya agak licin. Aku hanya mengangguk pelan, tapi hatiku gemuruh. Kata-kata itu, intonasinya, caranya berbicara, semuanya seperti Raffi. Aku berlari masuk ke gedung rumah sakit, takut terlihat bodoh karena menahan air mata. Sepanjang hari aku gelisah. Setiap kali aku menatap pasien, wajah mereka berganti dengan wajah Fahrul. Setiap kali aku mendengar suara langkah kaki di koridor, aku menoleh berharap itu dia. Aku tahu ini tidak sehat. Aku tahu aku sedang membiarkan kenangan lama menguasai logika. Tapi bagaimana aku bisa berpura-pura tenang kalau semua tanda itu mengarah pada satu kebenaran yang menakutkan? Mungkin saja, Raffi belum benar-benar pergi. Sore tiba. Hujan turun lagi, rintiknya jatuh seperti nada yang sama dari masa lalu. Aku berdiri di balik jendela ruang relawan, menatap Fahrul yang berlari menutup kendaraan pasien dengan terpal plastik. Ia basah kuyup, tapi tetap tersenyum membantu. Saat satu mobil hampir tergelincir, ia menahan dengan tubuhnya sendiri. Aku menahan napas. Ia berteriak kecil, "Tenang, Bu, saya kuat."
Kalimat itu membuatku hampir roboh. Itu kalimat yang sama yang dulu Raffi ucapkan saat menenangkanku di tengah banjir. Air mata yang kutahan pecah. Aku menutup wajah dengan tangan, bahuku bergetar hebat. Ya Allah, lirihku di antara isak. Kalau memang Engkau sedang tunjukkan sesuatu, kuatkan aku untuk melihat kebenaran ini. Ketika hujan reda, aku berjalan keluar dengan hati bergetar. Fahrul sedang menatap peluit dan jaketnya. Aku ingin memanggil namanya, tapi bibirku tak bisa bergerak. Ia menatapku sekilas, lalu berkata lembut, "Jangan sering menangis, Bu." Kadang kita tak sadar, doa yang disampaikan lewat air mata justru lebih cepat didengar. Aku membeku. Kalimat itu adalah ucapan yang sama persis yang Raffi katakan saat kami kehilangan ayah dulu. Langit sore menelan cahaya, dan di antara suara peluit yang mulai berhenti, aku tahu, luka yang kukira sudah sembuh, ternyata baru saja kembali terbuka. Dan kali ini, aku tidak yakin sanggup menahannya lebih lama lagi. Hujan semalaman meninggalkan genangan di sepanjang jalan menuju rumah sakit. Udara pagi terasa dingin dan menusuk, tapi pikiranku jauh lebih kacau dari cuaca. Semalam aku berulang kali memutar kejadian di parkiran, ucapan Fahrul, luka di tangannya, caranya menyebut namaku, semua berputar tanpa jeda seperti kaset rusak yang tak bisa dihentikan. Aku sadar, ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang harus kutemukan. Sesuatu yang mungkin selama ini bersembunyi di balik nama yang tampak sederhana, Fahrul. Langkahku berat saat tiba di rumah sakit. Aku berpura-pura sibuk mengecek daftar pasien, tapi pandanganku terus melirik ke arah parkiran. Di sana, Fahrul sudah berdiri, mengenakan rompi oranye yang mulai pudar warnanya. Tangannya sibuk mengatur kendaraan, wajahnya tenang, seolah hidupnya tak punya beban. Tapi setiap kali ia menunduk, ada bayangan duka yang tak bisa kusangkal, bayangan yang juga tinggal di wajahku selama 5 tahun terakhir. Aku berjalan ke pos keamanan dengan hati berdebar. "Pak, boleh tanya sedikit tentang tukang parkir baru itu?" Fahrul namanya, ya? Satpam tua itu menatapku sambil menyeruput kopi. "Oh, Fahrul? Anak itu baik. Nggak banyak bicara. Dia numpang tidur di musyalah belakang, katanya nggak punya keluarga." "Kenapa, Bu Nadia?" Aku tersenyum canggung. "Ah, nggak, cuma penasaran aja. Saya sering lihat dia rajin bantu pasien. Katanya dulu sempat kerja serabutan di luar kota, tapi nggak punya identitas lengkap," tambah satpam itu. "Dia cuma bawa 1 tas dan sajadah waktu datang ke sini. Hanya 1 tas dan sajadah." Hati kecilku seperti diremas. Raffi pun dulu begitu, sederhana, tak pernah menuntut, selalu merasa cukup dengan sedikit. Semakin aku mendengar, semakin aku yakin. Sore hari, aku sengaja menunggu lebih lama di parkiran setelah tugas selesai. Langit mulai gelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Suara peluit Fahrul terdengar teratur, seperti irama yang menenangkan. Ketika semua mobil sudah pergi, ia membereskan kursi kecilnya dan berjalan ke arah musyalah. Aku mengikuti dari kejauhan, langkah demi langkah. Musyalah itu kecil, terbuat dari kayu dengan dinding hijau pucat dan karpet yang mulai menipis. Aku berdiri di luar jendela, bersembunyi di balik pohon Kamboja yang bunganya gugur satu-satu. Dari celah tirai, kulihat Fahrul sedang berwudu. Air mengalir di wajahnya, menetes di dagu, memantulkan cahaya lampu yang temaram. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian, seolah setiap tetes air itu adalah permohonan ampun. Ia berdiri, mengangkat kedua tangan, lalu takbir.
Suara takbirnya lirih, tapi penuh getar keyakinan. Aku tertegun. Suara itu, nadanya persis sama dengan Raffi. Bahkan cara ia mengucap amin di akhir doa, panjang, pelan, seolah disampaikan dari hati terdalam, itu ciri khas yang tak mungkin salah. Saat sujud, tubuhnya bergetar. Sujudnya lama sekali. Lama hingga aku mulai gemetar sendiri. Aku melihat dari luar, tapi rasanya aku ikut terseret dalam doa itu. Dalam setiap tarikan nafasnya, ada sesuatu yang menekan dadaku, rasa rindu, rasa bersalah, dan rasa ingin tahu yang menyesakan. Aku tak sadar kalau air mataku mulai menetes. Mungkin karena sudah terlalu lama aku menahan semuanya sendiri. 5 tahun aku berdoa agar bisa melihat wajah kakakku lagi, dan kini, di depanku berdiri seseorang yang seolah menjawab doa itu, tapi dengan wajah asing dan nama yang berbeda. Ketika ia bangkit dari sujud dan menengadah, aku melihat sesuatu di matanya, tatapan kosong tapi dalam, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri. Ia menyeka wajahnya, menutup mata sejenak, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, ya Rab," ucapnya lirih. "Masih kau beri aku kesempatan untuk menebus." Aku menahan napas. Menebus? Apa yang ia maksud? Apa yang ia sembunyikan di balik kata itu? Langkahku maju tanpa sadar, membuat ranting kering di bawah kakiku patah. Fahrul menoleh cepat. Aku menunduk, bersembunyi di balik tembok kayu musyala. Nafasku berpacu kencang. Dari celah kecil, aku melihat ia berdiri menatap keluar, mencari sumber suara. Lalu perlahan, ia menatap langit. "Aku masih belum pantas pulang," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Kata-kata itu menusuk seperti duri ke dalam dada. Belum pantas pulang? Kepada siapa? Kemana? Apakah yang ia maksud rumahnya dulu? Atau rumah yang sama denganku? Aku mundur perlahan, menahan air mata yang kembali mendesak keluar. Tak berani lebih lama di sana, aku berjalan menjauh, menyusuri lorong kecil di belakang rumah sakit. Setiap langkahku bergema di dada, menyisakan perasaan yang tak bisa dijelaskan antara takut dan harap. Di kamar malam itu, aku duduk memandangi foto Raffi lagi. "Kak," bisikku lirih, "kalau kamu benar masih hidup, kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu memilih diam di dekatku tapi tak pernah bilang apa-apa?" Aku menatap langit-langit kamar yang redup, mencoba memaknai semuanya. Mungkin Allah memang punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati yang belum selesai saling memaafkan. Tapi di balik rasa rindu itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahasia yang menunggu untuk terbuka, sesuatu yang kutahu bisa mengubah segalanya. Namun malam itu aku belum tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Yang kutahu hanya satu, mulai hari itu, aku tak akan berhenti mencari siapa sebenarnya Fahrul, dan apa hubungannya dengan kakak yang selama ini kuanggap telah hilang di antara arus banjir dan doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan. Pagi itu, sinar mentari menembus selat tirai jendela kamarku, tapi tak mampu menghangatkan hati yang dingin. Setelah malam sebelumnya aku menyaksikan Fahrul bersujud dengan doa yang begitu panjang, pikiranku tak pernah tenang. Ada getar aneh di dada, campuran antara rindu, takut, dan keyakinan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semakin aku mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanyalah tukang parkir biasa, semakin kuat bisikan hatiku mengatakan sebaliknya. Aku duduk lama di tepi ranjang, menggenggam kalung kecil berukir namaku, kalung yang dulu kuberikan pada Raffi sebelum bencana menelan segalanya. "Kalau kamu rindu aku," katanya waktu itu sambil tersenyum, "lihat saja kalung ini, aku pasti masih hidup di hatimu."
Kata-kata itu kini terasa seperti pertanda yang kembali mengetuk kesadaranku. Hari itu aku memutuskan sesuatu. Aku tak bisa terus menebak-nebak. Aku harus tahu siapa sebenarnya Fahrul, dan kenapa setiap kali aku dekat dengannya, seolah waktu berhenti mengizinkan aku bernapas. Aku menyiapkan bekal sederhana, 2 kotak nasi dan air mineral. Niatku hanya satu, mendekat tanpa prasangka. Ketika siang tiba, aku melihat Fahrul duduk di bawah pohon mangga dekat gerbang, memakan roti dengan tangan kanan yang tampak kaku, seperti bekas cedera lama. Aku berjalan pelan menghampirinya. "Mas Fahrul," panggilku, sedikit gugup. Ia menoleh, menatapku dengan mata jernih yang penuh kerendahan hati. "Iya, Bu Nadia. Ada apa ya?" Aku tersenyum canggung sambil menyerahkan kotak nasi. "Ini untuk makan siang. Saya bawa lebih, takut kebuang." Ia tampak terkejut, tapi kemudian menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Bu. Saya jadi sungkan." "Tidak usah sungkan," jawabku cepat. "Kita kan sama-sama kerja di sini." Sesaat hening. Angin berhembus membawa aroma tanah kering. Aku memperhatikan caranya makan, pelan, rapi, penuh rasa syukur. Tidak ada satu suapan pun yang ia lewatkan tanpa ucapan terima kasih kecil kepada Sang Pencipta. Dan entah kenapa, setiap kali ia menunduk, bayangan masa kecilku bersama Raffi kembali hadir. Saat Raffi menegurku karena tidak pernah berdoa sebelum makan, ia akan menatapku dengan mata yang sama seperti mata Fahrul sekarang. Mata yang lembut tapi tegas. Aku menatap lama. "Mas Fahrul, boleh saya tanya sesuatu?" Ia berhenti makan, menatapku ragu. "Tentu, Bu, kalau saya bisa jawab." "Kenapa tangan kanan Mas ada bekas luka panjang?" tanyaku perlahan. Ia menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, "Kecelakaan, Bu. Sudah lama sekali." Luka itu pengingat bahwa hidup ini tak selalu bisa diulang. Kadang, yang tersisa hanya bekasnya saja. Jawabannya sederhana, tapi caranya mengucap membuat hatiku bergetar. Seolah kalimat itu ditujukan langsung padaku, tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang sesuatu yang pernah hancur dan tak bisa diperbaiki. Siang itu berlalu dengan perasaan ganjil. Aku mulai menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari bibirnya, setiap gestur, bahkan caranya menatap orang lain, membawa semacam ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tapi ketenangan itu justru membuat dadaku semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, tubuhku tumbang. Kelelahan karena tugas, ditambah pikiran yang tak berhenti, membuatku pingsan di area parkiran rumah sakit. Ketika kesadaranku perlahan kembali, yang pertama kali kulihat adalah cahaya lampu yang temaram dan seseorang menepuk pelan pipiku. "Bu? Bu Nadia, istighfar, Bu." Suara itu, suara yang sama. Aku membuka mata, pandangan kabur. Fahrul berjongkok di sampingku, wajahnya pucat, tangannya menggenggam pergelanganku erat. "Astagfirullah, saya kaget lihat ibu tiba-tiba jatuh. Tadi saya bacakan doa sedikit, semoga nggak apa-apa." "Doa?" tanyaku pelan, suaraku serak. "Iya," katanya sambil menunduk. "Doa kecil yang dulu sering diajarkan almarhum guru saya, katanya kalau seseorang kehilangan kesadaran, bisikan kalimat itu supaya jiwanya tidak tersesat." Aku tak tahu kenapa air mataku menetes begitu saja. Doa yang ia ucapkan, aku mengenalnya. Itu doa yang dulu Raffi bisikan di telingaku saat aku demam tinggi di masa kecil. Tidak banyak orang tahu doa itu, bahkan ibu sekalipun tidak. Hanya kami berdua.
Dadaku bergemuruh. Aku menatapnya lama, menelusuri setiap garis di wajahnya. Mas Fahrul, siapa guru yang ngajarin doa itu? Tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Ia terdiam sejenak, menatap kosong ke arah tanah. Seseorang yang sudah menyelamatkan hidup saya, jawabnya akhirnya. Dia kehilangan segalanya, tapi masih sempat menolong orang asing. Saya berutang nyawa padanya. Hatiku mencelos. Nafasku seolah terhenti. Kata-katanya menggema di kepala seperti gema masa lalu yang belum selesai. Kehilangan segalanya, tapi masih sempat menolong. Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang pernah kulafalkan sendiri dalam doa setelah kehilangan Raffi. Fahrul bangkit perlahan, mengambil jaketnya, lalu menatapku dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Bu, jangan terlalu dipikirkannya. Kadang kita harus biarkan waktu yang menjawab. Saya cuma tukang parkir, nggak punya kisah besar. Tapi saya tahu, setiap orang punya beban yang ingin disembuhkan. Ia pergi meninggalkanku begitu saja, sementara aku masih duduk di lantai dingin parkiran itu, menatap punggungnya yang menjauh di bawah cahaya matahari sore. Jantungku berdetak cepat, dadaku sesak oleh sesuatu yang belum bisa kutafsirkan, antara rindu dan kebenaran yang menakutkan. Sore itu aku baru benar-benar mengerti, mungkin Allah sedang menguji keyakinanku. Apakah aku berani percaya pada bisikan hati yang selama ini kutolak, atau akan terus bersembunyi di balik logika yang tak memberi ketenangan? Karena setiap kali aku melihat Fahrul, aku seperti melihat Raffi bukan dengan mata, tapi dengan jiwa yang mengenal jauh sebelum namanya disebut. Dan di saat itu juga, aku sadar, ujian terberat bukanlah kehilangan, tapi ketika sesuatu yang hilang tiba-tiba kembali dalam bentuk yang tak bisa kita pastikan. Malam turun dengan perlahan, menutup halaman rumah sakit yang mulai sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar samar di antara barisan kendaraan yang sudah tersusun rapi. Aku masih duduk di bangku taman kecil dekat parkiran, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Sejak kejadian beberapa hari lalu, setelah aku pingsan dan Fahrul menolongku dengan doa yang hanya Raffi yang pernah ajarkan, pikiranku tak pernah tenang. Setiap langkah yang kuambil terasa ragu, setiap tatapan orang seperti bayangan masa lalu yang menuntut jawaban. Hatiku diliputi pertanyaan yang tak terucap. Sampai kapan aku bisa menahan rasa ingin tahu ini? Sampai kapan aku harus berpura-pura tidak mengenalnya, sementara setiap kali ia menatapku, aku melihat wajah kakakku di sana? Aku menggenggam kalung kecil di leherku, yang kini terasa berat seperti beban rahasia. Angin malam menyentuh pipiku, membawa aroma tanah dan sisa hujan sore tadi. Dalam hati, aku berdoa pelan, "Ya Rabbku, jika memang Engkau ingin menunjukkan kebenaran, berilah aku keberanian untuk melihatnya." Langkah kaki terdengar dari arah parkiran. Aku menoleh. Fahrul baru saja selesai menutup pintu gerbang rumah sakit. Bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Ia berjalan melewati taman dengan langkah perlahan. Entah dorongan dari mana, aku berdiri, menghampirinya. "Mas Fahrul," panggilku pelan. Ia berhenti, menoleh dengan tatapan lembut yang sudah terlalu akrab bagiku. "Iya, Bu Nadia." "Ada apa?" Aku menarik napas panjang. "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tapi tolong, jangan salah paham." Ia menunduk sopan. "Silakan, Bu." Saya dengar. Suaraku bergetar. "Kenapa kamu tahu nama saya?" Untuk sesaat, suasana hening. Hanya terdengar suara daun jatuh di tanah dan angin yang melewati celah parkiran. Wajah Fahrul menegang sesaat, matanya bergetar halus.
Ia menatapku lama, seolah mencari alasan untuk tidak menjawab, tapi akhirnya tersenyum samar. Nama ibu pernah disebut seseorang dulu, katanya pelan. Seseorang yang saya kagumi. Kalimat itu menghujam seperti pisau tipis. Siapa? Tanyaku, tanpa bisa menahan diri. Siapa yang menyebut nama saya? Ia menunduk, memegang dada kirinya. Seseorang yang menyelamatkan hidup saya 5 tahun lalu. Aku terpaku. 5 tahun. Tepat waktu bencana itu. Nafasku tercekat. Dia, aku tak sanggup melanjutkan. Fahrul menggeleng pelan, suaranya makin pelan. Maaf, Bu, saya tidak ingin membicarakan masa lalu. Yang penting sekarang, kita sama-sama diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki diri. Aku menatapnya dalam-dalam, menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata. Mas Fahrul, apakah kamu tahu seseorang bernama Raffi? Tubuhnya menegang. Matanya menatapku tajam seolah waktu berhenti di antara kami. Ia menarik napas dalam, lalu memalingkan wajah. Nama itu, saya tidak tahu, katanya datar. Tapi nada suaranya bergetar. Aku tidak percaya. Aku bisa merasakan ketidakjujuran dalam suaranya, bukan karena ingin menipu, tapi karena ia sedang menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Aku menatapnya lagi, lebih dekat kali ini. Kamu bohong, ucapku pelan, hampir berbisik. Nada suaramu berubah. Ia terdiam, menunduk, lalu berkata lirih, "Maaf, Bu. Saya tidak berhak bercerita apapun. Saya cuma orang kecil, penjaga parkir. Tidak pantas disinggung dengan kenangan sebesar itu." Air mataku jatuh. Aku menggenggam kalungku erat, seolah benda kecil itu bisa menahan seluruh rasa yang meledak di dada. Kalau kamu bukan Raffi, suaraku pecah. Kenapa kamu hafal doa yang hanya aku dan dia yang tahu? Kenapa setiap kali kamu bicara, aku dengar suaranya? Kenapa kamu selalu muncul di saat aku butuh pertolongan? Fahrul tak bergerak. Pandangannya kosong ke tanah. Hening menelan kami. Lalu tiba-tiba ia mengangkat kepala, menatapku dalam-dalam. Tatapan itu membuat lututku lemas. Kadang, Bu, suaranya berat dan serak, Allah mengirim seseorang bukan untuk mengembalikan masa lalu, tapi untuk mengajarkan kita bagaimana ikhlas menerima bahwa masa lalu itu tak akan pernah kembali. Aku terisak. Tapi kenapa kamu tahu semua tentangku? Tentang Raffi, tentang kalung ini, tentang doa itu? Ia tersenyum tipis, tapi matanya basah. Mungkin karena saya juga pernah kehilangan seseorang yang sangat saya cintai. Mungkin karena rasa kehilangan itu sama. Dan kalau begitu, mungkin doa kita bersinggungan di langit. Aku tak bisa menahan air mata. Tubuhku gemetar, antara ingin memeluknya atau menjauh. Tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, ia membungkuk sedikit, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik. "Hati-hati di jalan, Bu Nadia." Kalimat itu membuatku membeku. Itu kalimat terakhir yang Raffi ucapkan padaku sebelum kami terpisah oleh arus banjir 5 tahun lalu. Aku mundur selangkah, tak percaya. Nafasku tercekat. Suara dunia seolah hilang, hanya kalimat itu yang menggema. Mataku menatap Fahrul yang menunduk, menatap tanah dengan pandangan kosong tapi damai. "Kenapa kamu?" Suaraku hampir hilang. "Kenapa kamu mengulang kalimat itu?" Ia hanya menggeleng pelan. Mungkin karena saya terbiasa mendoakan orang agar selamat di jalan. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Aku berdiri sendirian,
menangis tanpa suara. Rasanya seperti kembali ke malam bencana itu. Gelap, sunyi, dan hanya doa yang menggantung di udara. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia menyebut namaku, ketika ia mengulang kalimat terakhir dari Raffi, ada getar di dada yang bukan sekadar rindu, tapi juga harapan. Aku menatap langit malam yang kosong, berbisik pelan di antara tangis. Jika benar Engkau yang mempertemukan kami, ya Rabbku, maka kuatkan aku untuk menerima jawaban yang akan datang. Karena hatiku sudah tak sanggup lagi menanggung tanda-tanda yang tak terjelaskan ini. Dan malam itu, di antara dingin dan kesunyian, aku tahu satu hal, keyakinan telah tumbuh terlalu dalam untuk bisa dibantah. Aku tidak lagi hanya mencari kebenaran, aku sedang berhadapan dengan takdir yang mulai membuka rahasianya perlahan-lahan. Siang itu, langit menggantung kelabu di atas pelataran rumah sakit tempat aku menjadi relawan trauma healing. Udara lembab selepas hujan bercampur aroma tanah yang basah. Aku baru saja memarkir mobil di sudut dekat gerbang, menurunkan masker, dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang akhir-akhir ini mudah sesak. Sejak kecil, aku terbiasa menahan tangis, tapi entah mengapa, hari itu dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk pecah. Aku menunduk mengambil tas dari jok ketika tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Sini, saya bantu, Bu." Suara itu, serak, lembut, tapi memiliki getar yang tak asing di telingaku. Aku terdiam. Jantungku berdetak tak karuan, seolah ada sesuatu yang menyeretku kembali ke masa 5 tahun lalu. Perlahan aku menoleh. Seorang pemuda berjaket lusuh berdiri di bawah naungan pohon ketapang, tangannya masih memegang peluit kecil tukang parkir. Matanya teduh, tapi penuh kelelahan. Ia menatapku sambil tersenyum sopan, memperlihatkan garis samar luka di pelipisnya. Aku tercekat. Dunia seperti berhenti bergerak. Suara itu, mata itu, senyum itu. Terlalu mirip dengan seseorang yang selalu muncul dalam mimpiku, Raffi, kakakku yang hilang saat banjir bandang menelan desa kami 5 tahun silam. Tanganku gemetar ketika ku balas senyumnya. Terima kasih, ucapku pelan, hampir tak terdengar. Ia hanya mengangguk, lalu mundur beberapa langkah, kembali mengatur kendaraan lain dengan siulan pendek. Tapi mataku tak bisa berhenti mengikutinya. Setiap gerak tubuhnya seperti mengguncang memori yang sudah lama kukubur. Cara ia mengikat tali sepatu, cara ia berdiri sambil menyipitkan mata menatap sinar matahari sore, semuanya sama. Dalam kepala, bayangan masa lalu berkelebat tanpa izin. Kilasan air bah yang menggulung segalanya. Suara ibu menjerit memanggil nama Raffi. Tanganku yang berusaha meraih lengannya, tapi arus deras menarik tubuhnya semakin jauh. Aku masih ingat bagaimana kalung kecil yang kuberikan padanya melambai sesaat sebelum ia tenggelam. Malam itu menjadi akhir dari keluarga kami. Aku menggeleng, mencoba menepis kenangan itu. Mustahil. Kakakku telah dinyatakan meninggal, bahkan makam simbolisnya sudah lama ku beri batu nisan. Tapi mengapa hatiku seolah mengenal pemuda itu? Mengapa langkahku ingin mendekat, meski logika menahanku? Aku berjalan menuju lobi rumah sakit, tapi telingaku seperti tertarik ke arah parkiran. Suara peluitnya, cara ia menuntun kendaraan, bahkan langkah kakinya terasa begitu akrab. Aku menoleh sekilas, dan saat itu juga, mata kami kembali bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran rindu, luka, dan pengakuan yang tak terucap. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia sudah menunduk, pura-pura sibuk menyusun helm pengunjung. Sepanjang hari aku tak tenang. Saat menemani pasien kecil bercerita, pikiranku melayang pada pemuda itu.
Aku menanyakan pada petugas satpam tentang tukang parkir baru. Oh, itu Fahrul, Bu. Orangnya pendiam, tapi rajin. Katanya baru pindah dari luar kota. Tidur di musyalah belakang. Fahrul, nama yang asing. Tapi entah kenapa, ketika ku sebut dalam hati, terasa berat di dada. Sore menjelang maghrib, aku keluar lewat pintu belakang rumah sakit. Di kejauhan kulihat Fahrul sedang menepikan kendaraan terakhir. Langit berubah oranye, dan cahaya senja menimpa wajahnya. Sekilas, aku melihat bekas luka panjang di tangannya, tempat yang sama di mana dulu Raffi terluka saat menolongku dari pecahan kaca jendela. Nafasku tertahan. Tidak, ini tidak mungkin hanya kebetulan, gumamku. Aku berjalan perlahan, mencoba mendekat, tapi langkahku goyah. Suara azan maghrib menggema dari musyalah kecil di tepi parkiran. Fahrul melepas rompinya, mencuci tangan di kran luar, lalu berjalan masuk dengan langkah tenang. Aku menatap punggungnya yang kurus, menyaksikan bagaimana ia berdiri, menunduk, lalu bersujud lama. Lama sekali. Sungguh, ada ketenangan yang aneh keluar dari sosoknya. Aku menatap dari kejauhan. Dalam sujudnya, aku melihat sosok Raffi yang dulu rajin membangunkanku setiap subuh, mengajarkan doa-doa pendek, mengusap kepalaku tiap kali aku takut tidur sendirian. Suara Fahrul ketika membaca ikamah dari dalam musyalah membuat hatiku meremang. Getarnya sama. Nada bicaranya sama. Aku tidak sanggup menahan air mata. Di bawah cahaya lampu parkiran yang temaram, aku menunduk dan menangis dalam diam. Semua luka lama yang kukira sudah sembuh, ternyata hanya tertutup debu waktu. Mungkin Allah sedang menguji hatiku, apakah aku benar-benar ikhlas melepas masa lalu, atau masih terikat oleh bayangan yang belum usai. Saat Fahrul keluar dari musyalah, wajahnya bersih oleh air wudhu, matanya menatapku sekilas. Kali ini ia tersenyum kecil, lalu berucap lirih, hati-hati di jalan, Bu Nadia. Aku terpaku. Ia menyebut namaku. Bagaimana dia tahu? Aku belum pernah memperkenalkan diri. Suara itu bergema di kepala, berulang-ulang, menembus setiap ruang ragu yang tersisa. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut ia mendengarnya. Dunia di sekelilingku terasa mengabur, hanya suara itu yang tertinggal. Seolah waktu berhenti di antara dua insan yang sama-sama terluka oleh kehilangan, tapi masih diikat oleh takdir yang belum selesai. Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh, lalu berbisik pelan. Kalau memang kamu Raffi, kenapa kamu sembunyi dari aku? Sore itu, di bawah langit jingga yang mulai kelam, aku sadar satu hal. Hidupku takkan pernah tenang sampai aku menemukan kebenaran dari suara yang membekukan langkahku hari ini. Pagi berikutnya, matahari terasa enggan terbit. Langit berwarna kelabu, seperti meniru suasana di dadaku yang masih kusut. Semalaman aku tak bisa tidur. Doa Fahrul di musyalah masih terngiang, terutama kalimat itu, jaga dia, ya Rab. Jaga Nadia, seperti aku berjanji pada Raffi. Aku mengulanginya berkali-kali dalam benak, sampai-sampai aku tak tahu lagi apakah aku sedang bermimpi atau masih terjaga. Kalimat itu terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Terlalu dalam untuk diabaikan. Saat aku tiba di rumah sakit, suasananya sepi. Embun masih melekat di daun pohon mangga di dekat parkiran. Aku berdiri lama di sana, menatap tempat Fahrul biasanya berdiri. Namun pagi itu ia tak terlihat. Hanya rompi parkirnya yang tergantung di paku dekat pos kecil. Aku merasakan kekosongan aneh, seolah sesuatu yang penting telah hilang. Aku berjalan menuju pos keamanan. Pak,
Fahrul kemana ya pagi ini? Tanyaku. Satpam tua yang duduk sambil membaca koran menatapku, lalu menjawab santai, "Oh, si Fahrul? Tadi subuh sudah ke dalam. Katanya mau bantu bersihin halaman musyalah." Aneh, ya. Anak itu tiap pagi pasti ke situ dulu. Mendengar itu, aku menelan ludah. Musyalah. Tempat yang sama di mana semalam aku mendengar doanya. Kakiku bergerak sendiri, menuju ke sana. Di sepanjang langkahku, perasaan campur aduk menghantam, takut, penasaran, dan entah kenapa, rasa sayang yang tumbuh tanpa izin. Dari kejauhan, kulihat Fahrul sedang menyapu halaman musyalah. Gerakannya pelan, tapi penuh ketenangan. Seolah setiap ayunan sapunya menghapus sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Aku berhenti beberapa meter darinya, memperhatikan diam-diam. Dan di detik itu, sesuatu jatuh dari sakunya, benda kecil yang berkilau terkena sinar pagi. Aku menunduk cepat dan melihatnya. Sebuah kalung kecil berukir namaku. Nadia. Waktu seakan berhenti. Aku mematung. Tubuhku tiba-tiba kehilangan tenaga. Kalung itu tak mungkin. Itu kalung yang dulu kugantungkan di leher Raffi sebelum malam banjir itu. Kalung yang tak pernah kembali. Kalung yang kubayangkan telah tenggelam bersama arus dan tubuh kakakku. Fahrul belum menyadari. Ia terus menyapu sambil bersenandung pelan. Tanganku gemetar ketika memungut kalung itu. Rasanya seperti menyentuh masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Aku menggenggamnya erat, air mataku menetes tanpa kendali. Bagaimana kalung ini bisa ada padanya? Mas Fahrul, panggilku dengan suara bergetar. Ia menoleh, melihat aku berdiri dengan wajah yang tak bisa kusembunyikan dari air mata. Saat pandangannya jatuh ke tanganku, ia membeku. Tatapan kami bertaut di antara pagi yang sunyi. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyaku dengan suara yang patah-patah. Ia terdiam lama. Hanya angin yang menjawab. Lalu akhirnya ia berjalan perlahan ke arahku, matanya redup, sorotnya dalam. "Itu sudah lama bersama saya," katanya lirih. "Kalung itu saya temukan di tepi sungai 5 tahun lalu." Aku menatapnya tak percaya. Nafasku memburu. Tepat setelah banjir. Ia mengangguk pelan. Saya tak tahu siapa pemiliknya waktu itu. Tapi, entah kenapa, setiap kali saya hendak menjualnya atau membuangnya, selalu ada perasaan bersalah. Jadi saya simpan. Kadang saya bawa di saku. Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu sadar nggak, ini kalungku? Ini milik Raffi. Aku yang memberikannya padanya sebelum dia," suaraku pecah di tenggorokan. "Sebelum dia hilang." Fahrul menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya tahu kalung itu milikmu. Tapi saya tak berani mengembalikannya. Saya takut kalau aku mengembalikan, semua luka lama akan terbuka lagi." "Sudah terbuka," suaraku pecah. "Sejak pertama kamu panggil namaku, sejak pertama aku dengar suaramu, semuanya kembali. Aku sudah lelah menahan, Fahrul. Aku butuh tahu, kenapa kamu punya ini? Siapa yang kasih?" Ia menggenggam ujung sapu erat-erat, matanya bergetar menahan sesuatu. "Seseorang yang menyelamatkan hidup saya," katanya akhirnya. "Seorang pria bernama Raffi." Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku terdiam, tak bisa bernapas. Kalimat itu meluncur pelan, tapi mengguncang seluruh isi dadaku.
Dia menolong saya di tengah arus deras. Saya hanyut, hampir mati. Tapi dia datang. Dia dorong saya ke arah batu besar, lalu tersenyum sebelum arus menyeretnya pergi. Suaranya pecah di ujung kalimat. Kalung itu tersangkut di tangan saya waktu itu. Saya teriak memanggilnya, tapi air terlalu kuat. Aku terisak keras, menutupi wajahku dengan tangan. Tubuhku bergetar hebat. Jadi benar. Raffi telah menolong orang lain di saat nyawanya sendiri hampir hilang. Ia meninggalkan sesuatu padanya, bukan hanya kalung, tapi juga pesan, mungkin doa, mungkin harapan. Fahrul menunduk, bahunya ikut bergetar. Sejak hari itu, lanjutnya pelan, saya bersumpah, saya akan menjaga siapapun yang dia sebut dalam doa terakhirnya. Dia sempat berbisik sebelum arus menelannya, kalau kamu selamat, tolong jaga adikku. Nadia. Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi kering. Suara tangisku pecah di antara angin. Dunia seakan berhenti berputar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti potongan puzzle yang selama ini hilang, kini menyatu sempurna. Aku berlutut di tanah, menggenggam kalung itu erat-erat ke dada. Ya Rab, lirihku di antara tangis. Jadi ini cara MU mempertemukan kami kembali? Bukan untuk memeluk yang hilang, tapi untuk menerima makna pengorbanannya. Fahrul menatapku lama, tak berani mendekat. Ia tahu, kata-katanya barusan telah membuka luka yang paling dalam di hidupku. Tapi di balik luka itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda, rasa tenang yang aneh, seolah kebenaran yang kucari selama ini akhirnya muncul di hadapan. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan mata merah. Terima kasih, sudah menyelamatkannya. Dan terima kasih, sudah datang lagi ke hidupku. Ia menunduk, suaranya bergetar. Bukan saya yang datang, Bu. Mungkin ini cara Allah menunjukkan bahwa kasih sayang seorang kakak tak berhenti di dunia. Ia terus hidup, lewat orang-orang yang ia selamatkan. Aku menggigit bibir, menahan isak yang kembali pecah. Langit pagi kini terang. Cahaya matahari menembus pepohonan, jatuh di wajah kami berdua. Di antara cahaya itu, aku bisa merasakan sesuatu. Kehadiran yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Dan di sanalah aku berdiri, dengan kalung di tangan, di antara rasa kehilangan yang lama dan petunjuk langit yang baru saja turun dalam bentuk seorang tukang parkir yang membawa doa terakhir kakakku. Langit sore itu berwarna oranye pucat, seperti kehilangan nyali untuk bersinar. Angin berembus lembut membawa aroma hujan yang tertahan, dan di udara, aku bisa merasakan beban yang sama seperti di dadaku, berat, tak menentu. Sejak pagi, pikiranku terus berputar pada percakapan dengan Fahrul. Tentang kalung yang ditemukannya, tentang nama Raffi yang akhirnya keluar dari bibirnya. Setiap kata darinya seperti membuka pintu lama yang selama ini tertutup debu kenangan. Kini pintu itu terbuka lebar, dan aku berdiri di ambangnya, menatap masa lalu yang selama ini kuanggap sudah mati. Sore itu aku menunggu di taman kecil rumah sakit, tempat yang sering kupakai untuk menenangkan diri. Aku tahu Fahrul akan lewat, seperti biasanya, setelah menutup parkiran. Dan benar saja, dari kejauhan kulihat sosoknya berjalan perlahan sambil menenteng jaket lusuh. Langkahnya terlihat berat, seperti sedang memikul sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Aku berdiri, menahan perasaan yang campur aduk, lalu memanggilnya. Mas Fahrul. Ia menoleh, sedikit terkejut, tapi segera tersenyum sopan. Bu Nadia? Masih di sini? Sudah sore loh. Aku menatapnya tajam. Kita perlu bicara. Ia menatapku lama,
lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Tapi mungkin sebaiknya kita bicara di tempat yang tenang. Kami berjalan ke arah belakang musyala, di mana suasananya lebih sepi. Hanya suara daun-daun kering yang berdesir dan burung gereja yang berloncatan di atap genteng. Aku berdiri di hadapannya. Mas Fahrul, suaraku gemetar, aku nggak mau lagi dengar alasan. Aku nggak mau lagi setengah kebenaran. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, dan aku berhak tahu. Ia menunduk, menarik napas panjang. Bu, apa yang ibu dengar dari saya kemarin memang benar. Raffi yang menyelamatkan saya. Suaranya pelan, tapi setiap katanya terasa berat. Dia menolong saya ketika banjir datang, tanpa mengenal siapa saya. Saya hanya seorang pengamen jalanan waktu itu. Kami hanyut bersama, tapi dia lebih memikirkan saya. Dia dorong tubuh saya ke arah batang pohon besar. Saya masih bisa ingat wajahnya waktu arus menariknya pergi. Dia tersenyum dan berbisik. Tolong jaga adikku. Namanya Nadia. Tubuhku bergetar. Air mata turun tanpa bisa ditahan. Berarti waktu itu, dia sadar akan mati, tanyaku parau. Fahrul menatap jauh, matanya berkaca-kaca. Saya rasa iya, Bu. Tapi dia nggak takut. Ada ketenangan di wajahnya. Saya bahkan sempat berpikir, mungkin orang seperti dia tidak benar-benar tenggelam, mungkin hanya berpindah tempat ke tempat yang lebih damai. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menancap dalam kesanubari. Aku bisa membayangkan wajah Raffi, di tengah derasnya arus, menatap langit dengan keyakinan bahwa Allah akan menjaganya, atau paling tidak, menjagaku lewat seseorang yang kini berdiri di hadapanku. Kenapa baru sekarang kamu bicara? Tanyaku dengan nada getir. 5 tahun aku hidup dalam duka, Mas. 5 tahun aku menunggu kabar apapun tentang dia. Fahrul menunduk makin dalam. Saya takut, Bu. Takut kalau saya muncul membawa kabar, ibu akan lebih hancur. Saya pikir, lebih baik ibu mengenang Raffi sebagai sosok yang hilang dengan tenang, daripada menghadapi luka baru karena tahu dia menyelamatkan orang asing sepertiku. Aku menggeleng, air mataku menetes deras. Tapi kamu salah. Luka karena kebenaran jauh lebih ringan daripada luka karena tidak tahu apa-apa. Fahrul menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Saya tahu sekarang. Karena setiap kali saya melihat ibu, saya tahu, saya bukan hanya melihat seseorang yang kehilangan, tapi juga seseorang yang menolak berhenti berharap. Itu yang paling berat saya tanggung. Hening. Angin sore membawa keheningan yang menggantung di antara kami. Aku mencoba bernapas pelan, tapi setiap helaan terasa seperti menelan batu. Mas Fahrul, ucapku pelan, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tetap bekerja di rumah sakit ini, jadi tukang parkir, hidup dengan sederhana, padahal kamu bisa pergi kemanapun? Ia tersenyum samar. Karena saya ingin menebus janji. Raffi menyelamatkan hidup saya. Kalau saya pergi, kalau saya hidup seenaknya, itu sama saja mengkhianati pengorbanannya. Saya memilih hidup dekat orang-orang yang membutuhkan, biar setiap keringat saya jadi doa untuknya. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya balas, Bu, selain itu. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang tulus di sana. Luka, tapi juga keteguhan. Kamu tahu, Mas, suaraku lirih. Selama 5 tahun ini aku selalu merasa Raffi belum benar-benar pergi. Dan mungkin sekarang aku paham kenapa. Fahrul mengangkat pandangannya perlahan. Kenapa, Bu? Karena rupanya,
Sebagian jiwanya hidup di dalam dirimu. Ia terdiam, matanya memerah. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma orang yang diselamatkan. Aku menggeleng. Tidak. Kamu lebih dari itu. Kamu saksi terakhirnya. Dan sekarang kamu jadi bagian dari doanya yang belum selesai. Hening lagi. Suasana sore berubah semakin sendu. Langit oranye kini mulai gelap di ujung horizon. Fahrul menatap ke langit, lalu berbisik lirih. Saya sering merasa, setiap kali saya berdoa untuknya, ada suara lain yang menjawab dari tempat yang jauh. Seolah dia tahu saya menepati janji. Aku menunduk, menatap tanah, membiarkan air mata menetes tanpa perlawanan. Kalau begitu, kataku perlahan, biarkan aku juga menepati bagianku. Aku akan terus mendoakanmu, seperti aku mendoakan Raffi. Karena mungkin, lewat kamu, Allah sedang mengajarkan arti cinta yang tidak harus dimiliki, tapi cukup dirawat dalam doa. Fahrul tersenyum kecil, tapi matanya tetap berkaca. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Terima kasih, Bu Nadia." Kadang, yang kita cari bukan kehadiran orang yang hilang, tapi ketenangan untuk melepaskan mereka dengan ikhlas. Aku menatapnya dalam-dalam, hatiku bergetar oleh kejujuran itu. Rasanya seperti melihat bayangan Raffi di balik sosoknya, sama lembut, sama tenang, sama penuh kasih. Sore itu, kami berdiri dalam diam. Tak ada kata yang tersisa, tak ada janji baru. Hanya dua jiwa yang sama-sama terluka, saling menatap, lalu perlahan belajar menerima bahwa mungkin cinta dan kasih sayang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wujud, menitis dalam hidup orang lain, agar pesan suci dari langit terus mengalir dari satu hati ke hati berikutnya. Malam turun perlahan seperti tirai lembut yang menutupi dunia. Rumah sakit mulai sepi, dan hanya lampu-lampu taman yang masih menyala redup, menyoroti jalan setapak yang basah oleh sisa hujan sore tadi. Di bangku taman dekat musyala, aku duduk memeluk lutut, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Entah sudah berapa lama aku di sana, tapi waktu seolah tak berarti lagi. Hati ini penuh sesak oleh kisah yang baru saja terungkap, tentang Raffi, tentang janji, dan tentang seorang tukang parkir yang ternyata menyimpan sebagian hidup kakakku. Setelah pengakuan Fahrul sore tadi, aku seperti kehilangan arah. Antara rasa syukur dan luka yang kembali terbuka, aku tidak tahu harus menempatkan diri di mana. Air mataku sudah habis, tapi dadaku masih nyeri setiap kali nama Raffi terlintas. Aku pikir, setelah tahu kebenaran, aku akan tenang. Tapi justru sebaliknya, aku merasa hampa, seperti ada ruang kosong di hati yang belum terisi apapun. Suara azan Isya berkumandang dari musyala kecil di belakang rumah sakit, menggema pelan menembus hening malam. Aku menatap ke arah sumber suara itu dan mendapati Fahrul sedang berdiri di serambi, memanggil jemaah dengan suara lembut. Cahaya lampu musyala memantul di wajahnya, membuatnya tampak berbeda, tenang, tapi juga penuh beban. Di dada, sesuatu bergetar halus. Ada keinginan aneh untuk ikut masuk, untuk bersujud di tempat yang sama, di tanah yang sering menjadi saksi doanya. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, tapi ada kekuatan yang menuntunku. Ketika aku masuk ke musyala, Fahrul sudah mulai salat. Aku berdiri di saf belakang, mencoba mengikuti setiap gerakannya. Suara ayat yang ia baca mengalun pelan tapi tajam, menembus ruang kosong di dadaku. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang mempertemukan kembali hati-hati yang pernah terpisah, agar mereka mengingatnya. Kalimat itu menusuk dalam. Mataku panas, tapi aku tahan agar tak jatuh. Aku tahu,
ayat itu bukan kebetulan. Mungkin memang untukku. Untuk kami berdua. Setelah salam terakhir, Fahrul tetap duduk lama. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu bersujud panjang. Sujudnya begitu lama hingga membuatku nyaris lupa bernapas. Dalam sujud itu, aku merasakan ketulusan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Seolah dari tanah itu, ia sedang berbicara langsung dengan Allah tentang semua rahasia yang tak sempat terucap di dunia ini. Aku menatapnya lama, dan tiba-tiba rasa hormat yang aneh tumbuh di hatiku. Rasa yang tidak lagi dibalut penasaran, tapi kekaguman pada ketulusan yang tak banyak dimiliki orang. Ada getar lembut yang mengingatkanku pada Raffi, caranya berdoa, cara ia menutup mata dan tersenyum setiap kali menyebut nama Sang Pencipta. Ketika Fahrul akhirnya mengangkat kepala, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap sajadah di depannya lama sekali, sebelum akhirnya berbisik pelan, "Terima kasih, ya Rab. Karena engkau izinkan aku menepati janji." Aku menelan ludah, air mataku menetes tanpa izin. Saat ia berdiri, aku bangkit dan mendekatinya. "Mas Fahrul," suaraku pelan, nyaris tenggelam dalam isak. "Aku ingin tahu satu hal. Apa yang membuat kamu bertahan selama ini? Kenapa kamu masih terus menanggung beban janji itu, padahal Raffi sudah tak ada?" Ia tersenyum samar, menatap lantai. "Karena setiap kali saya ingin menyerah, saya selalu teringat wajahnya, Bu." Wajah seseorang yang tersenyum di antara deras arus kematian tapi masih sempat bilang, "Jaga adikku, walau kamu nggak kenal dia." Suaranya bergetar, matanya kembali basah. Saya pikir, kalau saya bisa menjaga seseorang yang dia cintai, mungkin itu cara saya berterima kasih. Mungkin itulah cara saya hidup yang benar. Aku menatapnya lama, tak sanggup berkata apa-apa. Dalam keheningan itu, aku mulai memahami sesuatu. Pengorbanan Raffi tak berhenti di sungai itu. Ia berlanjut dalam setiap langkah Fahrul, dalam setiap doa yang ia ucapkan, dalam setiap bantuan kecil yang ia berikan kepada orang lain tanpa pamrih. Raffi memang telah pergi, tapi cintanya berubah bentuk, menitis dalam jiwa seseorang yang pernah ia selamatkan. Aku menunduk, menangis pelan. "Kalau Raffi melihatmu sekarang," kataku sambil menyeka air mata, "aku yakin dia bangga. Karena kamu nggak cuma jaga aku, kamu juga meneruskan kebaikannya." Fahrul menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara haru dan lega. "Saya yang berutang, Bu. Kalau bukan karena dia, saya mungkin sudah mati tanpa sempat menebus dosa-dosa saya. Saya cuma ingin, selama saya hidup, ada sedikit doa yang sampai untuknya lewat saya." Hening kembali menguasai ruangan. Hanya suara angin yang lewat di selap pintu musyala membawa harum tanah basah. Dalam keheningan itu, aku merasa sesuatu berubah di dalam diriku. Rasa kehilangan yang selama ini menjadi belenggu, perlahan berganti dengan rasa syukur. Aku menatap langit-langit musyala yang gelap. Mungkin ini jawaban yang selama ini aku cari, bisikku. Bukan tentang di mana Raffi, tapi tentang bagaimana dia tetap hidup lewat orang lain. Fahrul mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Doa yang tulus tidak pernah mati, Bu. Ia hanya berpindah bentuk. Kadang jadi hujan, kadang jadi pertemuan, kadang jadi orang asing yang tiba-tiba datang tanpa rencana." Aku menatap wajahnya lama, mencoba menahan isak yang tiba-tiba menyeruak lagi. "Mas Fahrul, aku ingin bilang sesuatu." Ia menatapku dengan lembut. "Apa itu, Bu?" Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lirih namun pasti, "Mulai malam ini, aku berhenti mencari Raffi.
Aku berhenti menunggu keajaiban yang mengembalikannya. Tapi aku tidak berhenti mencintainya, dan aku tidak berhenti menghargai hidup yang dia selamatkan. Fahrul memejamkan mata, lalu menunduk. Itu doa paling indah yang bisa saya dengar, Bu Nadia. Dan saat itu juga, entah dari mana datangnya, aku merasa tenang. Seolah beban bertahun-tahun terangkat dari dada. Seolah arwah Raffi yang selama ini menuntun langkahku akhirnya tersenyum dari tempatnya. Di bawah langit malam yang sunyi, aku dan Fahrul bersujud berdampingan. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang jatuh dan mengalir tanpa suara. Tapi di dalam hati, aku tahu, kami sedang disatukan oleh sesuatu yang lebih tinggi dari darah, lebih suci dari ikatan duniawi, sebuah cahaya yang lahir dari sujud panjang, cahaya yang membawa damai setelah kehilangan yang begitu dalam. Subuh itu berbeda. Udara terasa begitu dingin, seolah waktu berhenti di antara hembusan angin dan suara kokok ayam yang jauh di kejauhan. Aku datang ke rumah sakit lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, hatiku tak tenang sejak semalam. Ada sesuatu yang menekan dadaku, firasat halus yang tidak bisa kuabaikan. Langkahku mengarah ke musyala di belakang rumah sakit, tempat di mana segalanya bermula. Di sana biasanya Fahrul sudah duduk bersandar di tiang kayu, menunggu azan, dengan peluit kecil tergantung di lehernya. Tapi pagi itu, tempat itu kosong. Sajadahnya masih tergelar, segelas air di dekat mimbar belum tersentuh. Hanya ada selembar kertas kecil di sudut sajadahnya, basah oleh embun. Aku menunduk, memungutnya perlahan. Tulisan tangan di atas kertas itu samar tapi tegas. Jika suatu hari aku tak lagi di sini, jangan sedih, Bu. Saya cuma pulang ke tempat janji itu dimulai. Saya tidak pernah pergi, hanya berganti cara untuk menjaga. Terima kasih sudah memaafkan masa lalu saya. Tanganku gemetar memegang surat itu. Napasku tersendat, pandanganku kabur oleh air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan biasa. Tiba-tiba suara sirine dari arah jalan utama terdengar nyaring, diikuti langkah-langkah panik petugas keamanan. Cepat! Ada yang hanyut di belakang rumah sakit, teriak salah satu dari mereka. Tubuhku langsung membeku. Tanpa pikir panjang, aku berlari mengikuti arah suara. Di tepi sungai kecil di belakang kompleks rumah sakit, kulihat kerumunan orang. Air sungai meluap karena hujan semalaman. Di antara arus coklat yang bergemuruh, ada sosok yang sedang berusaha ditarik oleh dua petugas. Tubuhnya lemah, bajunya penuh lumpur, tapi aku tahu siapa dia, Fahrul. Ya RAB, bisikku lirih sambil berlari ke arah mereka. Petugas berhasil menariknya ke tepian. Nafasnya tersengal, matanya setengah terbuka. Ia tersenyum lemah ketika melihatku. Bu? Nadia. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Kenapa kamu di sungai? Kenapa kamu ke sana? Ia berusaha bicara, tapi suaranya hampir tak terdengar. Ada anak kecil terjatuh. Saya sempat dorong dia ke pinggir, nafasnya tersendat. Tapi arus terlalu kuat. Air mataku jatuh membasahi tangannya. Kenapa kamu selalu begini?
Kenapa kamu selalu menolong orang tanpa pikir panjang? Kamu sudah menepati janji, Mas, kamu sudah melakukannya. Kenapa harus begini lagi? Ia tersenyum, wajahnya tenang seperti seseorang yang akan beristirahat setelah perjalanan panjang. Karena janji bukan cuma kata, Bu. Tapi amal yang harus dijaga sampai napas terakhir. Tubuhnya menggigil, matanya mulai sayu. Aku memeluknya erat, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Jangan tidur, tolong jangan tinggalin aku lagi, suaraku pecah. Di antara tangis itu, aku dengar ia berbisik pelan, nyaris seperti doa, Raffi, aku sudah jaga adikmu. Tubuhnya pelan-pelan terkulai. Nafasnya melemah, tapi bibirnya masih bergetar menyebut sesuatu. Aku menunduk lebih dekat, menempelkan telingaku di dekat mulutnya. Suara terakhir yang keluar dari bibirnya adalah zikir yang pelan, penuh ketenangan. Dan di detik itu juga, arus angin berembus kencang, menggoyangkan dedaunan di atas kami, seolah langit ikut menunduk memberi salam. Aku menjerit memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara gemericik air dan hembusan angin yang menjawab tangisku. Beberapa menit kemudian, petugas medis datang, tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Fahrul sudah tak bernyawa. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, memeluk tubuhnya yang dingin, sambil menggenggam kalung kecil berukir namaku, kalung yang kini kembali padaku dengan cara yang tak pernah kuduga. Langit yang tadi kelabu tiba-tiba pecah oleh cahaya matahari yang menyelinap di sela awan. Di antara sinar itu, aku mendengar sesuatu, suara samar, lembut, seperti berasal dari tempat yang tinggi. Terima kasih, Nadia. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hembusan angin yang lewat, membawa daun-daun kering berputar di sekitarku. Tapi aku tahu, aku tidak salah dengar. Suara itu milik Raffi. Aku menatap ke langit, air mata menetes lagi. Aku dengar, Kak, bisikku. Aku dengar. Orang-orang di sekitarku menunduk, suasana hening sejenak. Namun di hatiku, sesuatu yang lama terkunci akhirnya terbuka. Rasa kehilangan yang dulu menjerat kini berganti menjadi kedamaian yang lembut. Aku sadar, Allah tak pernah mengambil tanpa memberi. Ia hanya mengganti bentuk kasih sayang yang dulu kupinta dalam doa, menjadi seseorang yang datang untuk melanjutkan pesan kebaikan kakakku. Beberapa hari setelah itu, musyalah tempat Fahrul biasa berdoa dijadikan ruang kecil untuk mengenangnya. Di dindingnya, aku menggantung kalung kecil itu, bersama selembar foto lama Raffi dan secari kertas berisi tulisan tangan Fahrul. Kebaikan tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain yang siap menjaganya. Setiap kali aku datang ke sana, aku selalu mendengar gema langkah dan bisikan yang menenangkan. Suara yang sama, lembut seperti dulu. Kadang dalam diam, aku merasa Raffi berdiri di sampingku, dan Fahrul tersenyum di belakangku. Malam terakhir sebelum musyalah direnovasi, aku duduk sendirian di sana. Lampu redup memantulkan bayangan di lantai. Aku menutup mata dan berbisik, "Ya Rab, engkau telah menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga. Dan engkau telah mengembalikan kakakku kepadaku, tidak dalam bentuk tubuh, tapi dalam makna yang lebih dalam." Angin berhembus masuk melalui jendela kecil, meniup sajadah di depanku. Di antara hembusan itu, aku mendengar samar, dua suara bergantian, satu lembut seperti Raffi, satu berat seperti Fahrul, membaca doa yang sama. Aku tersenyum dalam tangis. Terima kasih, karena engkau tidak pernah benar-benar memisahkan kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku bisa menatap langit tanpa rasa sakit. Aku tahu,
Mereka berdua kini sudah damai. Dan aku akhirnya belajar melepaskan, tanpa kehilangan cinta yang selama ini menjagaku tetap hidup.